السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani fillah a'azzallahu wa iyyakum, para jamaah salat subuh yang saya muliakan, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita, sumber keteladanan kita. Mereka adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keutamaan, keistimewaan. Terlebih lagi mereka-mereka yang berada di generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang terbaik adalah generasi yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang beriman kepada beliau, berjuang bersama beliau. Itulah generasi yang terbaik, sebagaimana yang diperintah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang datang setelah mereka dan generasi yang datang setelah mereka. Mempelajari kehidupan mereka merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bercerita dengan banyak kisah, bercerita tentang nabi-nabi, tentang para rasul. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seringkali bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Kita belajar tentang mereka tentunya bukan hanya untuk mengetahui, tapi sering saya sampaikan kita mempelajari tokoh-tokoh tersebut untuk bisa kita ikuti, untuk bisa kita teladani apa yang menjadi kebaikan dari mereka, untuk bisa mengambil ibrah, pelajaran. Jadi tidak hanya mengisi wawasan kita atau menambah wawasan kita, namun juga bagaimana kita bisa meneladani mereka sekalipun tidak sama persis dengan mereka. Ya. Tidak sama persis dengan mereka. Kalau persis dengan mereka itu menurut saya berat sekali. Ya, jangan Nabi ya, persis dengan Nabi. Dengan sahabat-sahabatnya saja itu berat. Namun minimal kita berjalan di jalan mereka. Ya. Kita mengikuti jalan mereka, itu minimal seperti itu. Untuk bisa kita teladani, kita contoh mereka, dan tentunya kita mempelajari kehidupan mereka agar kita bisa mencintai mereka. Mengenal dan mencintai mereka. Karena mengenal dan mencintai orang-orang saleh itu termasuk bagian dari agama. Dan dengan mengenal dan mencintai mereka serta meneladani mereka, kita pun insya Allah akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama siapa? Bersama dengan orang yang dia cintai. Itulah salah satu hadis ini juga menjadi dalil bagi kita untuk mengenal orang-orang saleh, untuk mencintai mereka, karena seseorang akan dikumpulkan bersama dengan idolanya dia. Itu bahasa sekarang, bersama dengan idolanya dia.
Kalau kita tidak mengenal orang-orang saleh, sahabat Nabi, salafus saleh, bagaimana kita bisa mencintai mereka? Apalagi tidak mengenal mereka, tapi mengenal orang-orang yang tidak punya jasa apapun terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Dan ini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, mengenal tokoh-tokoh Islam dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini juga menjadi kurikulum pendidikan dalam keluarga kita. Yang sering diabaikan oleh orang tua, mereka tidak mengenalkan anak-anaknya. Kadang-kadang pendidikan disandarkan kepada sekolah. Padahal belum tentu sekolah mengajarkan itu. Salah satu kurikulum pendidikan di dalam rumah tangga kita, itu adalah mengenalkan mereka. Sehingga anak-anak kita, istri kita mengenal siapa orang-orang saleh, siapa orang-orang baik, siapa tokoh-tokoh Islam. Dan harapan kita adalah berkumpul dengan mereka di hari kiamat kelak, tentu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa taala an. Bulan yang lalu kita membahas tentang Al-Hasan. Sekarang kita akan sedikit berbicara tentang Al-Husain. Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah mereka berdua, Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Hasan dan Husain adalah Fatimah, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah atau nama panggilan dari Husain, Al-Husain, adalah Abu Abdullah. Ini juga sering saya sampaikan bahwa dalam tradisi Arab itu seseorang memiliki nama panggilan yang disebut dengan kunyah. Yang disebut dengan kunyah. Kalau gelar istilahnya adalah laqab, julukan. Kalau nama panggilan kunyah. Dan apa yang menjadi tradisi mereka ini juga dianggap baik dalam Islam. Sehingga kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama panggilan kunyah, Abul Qasim. Begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama panggilan. Di antaranya Husain, Abu Abdullah. Dan seringkali kita membaca sejarah atau kehidupan para sahabat itu justru lebih menonjol nama panggilan mereka daripada nama asli mereka. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan, bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Itu nama aslinya. Tapi beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Nama panggilan. Dan ini pun baik kalau kita gunakan. Ya. Saya punya anak namanya Muhammad. Nama panggilan saya Abu Muhammad. Atau tidak harus dengan nama anak yang paling besar. Tidak harus dengan nama anak yang paling besar. Bahkan tidak harus dengan nama anaknya. Abu Fulan, Abu Fulan. Dan biasanya nama panggilan ini disebut atau digunakan untuk memuliakan seseorang. Ketika saya menghormati seseorang, saya memanggil dengan nama panggilannya. Abu Fulan, ya Aba Fulan. Kunyanya adalah Abu Abdullah. Dan beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban, tanggal 5 tahun keempat Hijriah. Dan jarak umur antara Al-Husain dan Al-Hasan, Al-Hasan kakaknya, menurut sebagian ulama adalah 1 kali masa suci ditambah masa kehamilan. Ini tidak jauh antara Al-Hasan dan Husain.
Dan ini menunjukkan bahwa keduanya bukan lahir bersamaan. Ada sebagian orang menganggap Al-Hasan wal Husain itu kembar, identik, yakni lahir juga bersamaan. Namun Al-Hasan dulu terlebih dahulu lahir, kemudian Al-Husain. Dan beliau, sebagaimana pembahasan tentang Al-Hasan, memiliki kedudukan dan keutamaan, di antaranya apa yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau berkata, suatu malam beliau pernah berjalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak kembali ke rumahnya. Ketika beliau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang menghampiri Nabi dan berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu pergi begitu saja. Setelah itu aku kembali mengikuti beliau. Ketika Nabi mendengar suaraku, Nabi bertanya, siapa itu? Hudzaifah menjawab, Hudzaifah ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, mengapa engkau mengikuti aku? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, saya ada keperluan. Maka Nabi SAW pun berbincang-bincang dengan Hudzaifah. Lalu beliau pun berkata, ya Hudzaifah, apakah engkau melihat sosok laki-laki yang menemuiku tadi? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, aku melihatnya. Kata Nabi, itu adalah malaikat. Dia belum pernah turun ke bumi sebelum malam ini. Ia meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan salam kepadaku. Turun untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyampaikan kabar gembira untukku bahwa Al-Hasan dan Al-Husain akan menjadi pemimpin para pemuda penghuni syurga. Sedangkan Fatimah, ia akan menjadi pemimpin kaum wanita penghuni syurga. Pemimpin para pemuda Al-Hasan wal Husain, pemimpin kaum wanita adalah Fatimah. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dicatat oleh Imam Ahmad dengan syarat yang sahih. Dari hadis ini kita sudah bisa melihat kedudukan beliau, kemuliaan beliau. Namun ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita akan membaca kemuliaan Al-Hasan wal Husain tidak hanya sekadar dari keturunan Nabi dan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di syurga kelak, juga tidak hanya berdasarkan doanya Nabi. Mereka tidak bersandar dengan pujian Nabi, doa Nabi, bahkan ucapan-ucapan atau bahkan pujian dari Allah dan malaikat-malaikat Allah. Tidak hanya bersandar dengan itu. Dan bukan hanya karena itu kemudian mereka menjadi penghuni syurga. Kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka berasal dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki keutamaan, bahkan sudah mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah mendapatkan rekomendasi. Dan ketika Nabi mendapatkan berita ini, Al-Hasan wal Husain masih kecil. Al-Hasan wal Husain masih kecil. Mereka mendengar bahwa mereka nanti akan masuk surga. Namun apakah kemudian mereka bersantai-santai? Apakah kemudian mereka meninggalkan banyak kebaikan karena sudah pasti masuk surga? Tidak, ikhwani fillah. Justru ini yang mendorong mereka, Al-Hasan wal Husain, untuk menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Segala macam kebaikan mereka raih, ada peluang kebaikan mereka ambil. Padahal mereka sudah mendapatkan apa?
mendapatkan pujian, dan mereka sudah mendapatkan kepastian. Kepastian sudah, malaikat mendatangkan nanti mereka akan menjadi pemimpinnya ahli syurga. Namun justru ini mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dalam semua aspek kehidupan, ikhwani fillah, dalam aspek ibadahnya, dalam aspek akhlaknya, dalam kedermawanannya, dalam perjuangannya, betul-betul mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan jaminan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang belum mendapatkan jaminan, belum ada jaminan dari Allah, belum ada jaminan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dijamin di antara kita bahwa kita pasti masuk surga? Tidak ada yang dijamin. Juga bukan dari generasi para sahabat Rasulullah, bukan dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi salat subuh masih malas. Ya. Salat berjamaahnya masih malas. Infaknya jarang-jarang. Tahajudnya juga nihil. Padahal belum ada jaminan apapun dan tidak ada garis keturunan yang menghubungkan kita dengan orang-orang mulia. Ya, kita punya garis keturunan mulia, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi mereka-mereka yang sudah dijamin itu ternyata luar biasa dalam mengisi waktu-waktu di dalam kehidupan dunia ini. Jadi Nabi sudah menyampaikan mereka adalah pemuka, pemimpin penghuni syurga, dan ibunya wanita, pemimpin wanita penghuni syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji mereka berdua dengan sabdanya huma, mereka berdua artinya Al-Hasan wal Husain, huma raihanataya minad dunya, keduanya adalah dua buah tangkai bungaku di dunia. Raihana itu bunga yang berbau harum. Ya. Dan mereka betul-betul mengharumkan nama Islam dan mengharumkan orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjadi sesuatu yang menyenangkan, seperti bunga yang mengharumkan bagi Rasulullah SAW dan umat Islam. Kita tahu bagaimana Al-Hasan pada pertemuan yang lalu legowonya dia untuk melepaskan jabatan demi apa? Demi persatuan umat Islam. Ketika berseteru dengan sahabat Muawiyah, ada pemimpin, beliau pun melepaskan jabatannya. Padahal beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terpandang, dilihat dari segala aspek beliau layak menjadi pemimpin. Namun dalam rangka menjaga keutuhan, dalam rangka agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam, beliau pun rela untuk melepaskan jabatannya dan memberikan jabatannya kepada Muawiyah radhiyallahu an. Al-Hasan, dan ini pun disetujui oleh Al-Husain. Mereka betul-betul menjadi sesuatu yang mengharumkan. Ada satu kisah ikhwani fillah dari Ibnu Abi Nu'mi, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seseorang yang datang dari negeri Irak. Dan memang di tempat inilah yang kemudian nanti Al-Husain meninggal. Dan beliau meninggal juga disebabkan oleh pengkhianatan penduduk Irak. Dan penduduk Irak pada saat itu juga dikenal sebagai penduduk yang gampang melepaskan janji mereka, yang mengingkari janji mereka, yang tidak komitmen dengan janji mereka. Nanti akan kita bahas sedikit.
Ada penduduk Irak yang datang menemui Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar merupakan putra dari Umar bin Khattab, dan beliau adalah ulamanya sahabat. Dia datang kepada Abdullah bin Umar, tanya tentang hukum membunuh lalat. Ya. Hukum membunuh lalat. Dan kejadian ini setelah peristiwa meninggalnya Husain di negeri Karbala. Dia datang kepada Abdullah bin Umar, datang bertanya tentang hukum membunuh lalat. Ada sebagian meriwayat mengatakan hukum membunuh nyamuk, darah nyamuk itu gimana hukumnya? Membunuh nyamuk itu gimana? Ada yang mengatakan hukum lalat. Maka Abdullah bin Umar berkata, lihatlah orang-orang Irak ini bertanya tentang hukum membunuh seekor lalat, padahal mereka telah membunuh putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darahnya Al-Husain dibunuh, dan itu juga akibat dari pengkhianatan orang-orang di negeri Irak. Cucunya Nabi terbunuh, darahnya mengalir. Mereka anggap itu sebuah hal yang biasa, justru yang menjadi luar biasa, darahnya nyamuk. Darahnya lalat. Dan ini pelajaran dari Abdullah bin Umar bagi kita umat Islam. Ketika ada masalah-masalah besar, jangan kemudian mengabaikan masalah-masalah tersebut, lalu fokus pada masalah-masalah yang kecil. Ketika ada tantangan yang besar di hadapan kita, PR yang besar, masalah yang besar, jangan kemudian kita membahas tentang sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting. Atau kalaupun itu penting, namun ada prioritas. Mana yang lebih dahulu kita fokuskan, kita perhatikan, kita selesaikan. Dan jangan sampai ikhwani fillah, pandangan kita ini keliru dalam memahami, melihat masalah. Ini darahnya manusia tertumpahkan, dan mereka anggap itu biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa darahnya nyamuk. Ya. Itu namanya salah fikir. Salah dalam memahami, tidak demikian. Maka ini pelajaran juga bagi kita. Kita ada tantangan-tantangan besar bagi umat Islam. Entah itu kebodohan, termasuk juga kemiskinan di tengah-tengah kita, pertikaian, konflik besar, bahkan termasuk kristenisasi. Saya sampaikan ini. Tantangan kita. Dan itu terjadi di mana-mana, baik secara nyata maupun terselubung. Kalau Anda mau data silakan. Itu tantangan-tantangan besar di hadapan kita. Pendangkalan akidah. Umat diajak untuk jauh dari agamanya. Namun seringkali kemudian kita mengabaikan itu. Fokus pada masalah-masalah khilafiyah. Tukaran masalah-masalah khilafiyah. Ini yang menyebabkan kenapa kita ini lemah. Karena kita tidak punya skala prioritas. Kita tidak punya skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditangguhkan. Ya. Ini yang kemudian terkadang menyebabkan atau membuat umat Islam ini belum beranjak dari tempatnya. Jadi Abdullah bin Umar terheran-heran, ini orang tanya tentang darahnya nyamuk atau lalat. Namun mereka menumpahkan darahnya siapa? Darahnya Al-Husain radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kemudian Nabi SAW pernah menyelimuti Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, serta kedua anaknya. Nabi menyelimuti mereka. Kemudian beliau bersabda, Allahumma haula'i ahlu baiti binti wa hamati. Allahumma adhib anhumur rizza wa tahhirhum tadhira. Faqultu ya Rasulullah ana minhum, qala innaki ila khairin.
Ketika Nabi SAW menyelimuti mereka, Nabi berkata, "Ya Allah, mereka adalah ahli bait ahli baitku, putriku dan kesayanganku. Ya Allah, hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya." Ya. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dengan sanad yang jayyid. Kemudian Nabi SAW secara khusus menyebutkan Husain. Beliau berkata, "Husainu minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husainun sibtun minal asbat." Husain termasuk bagian dariku dan aku termasuk bagian darinya. Allah akan mencintai siapa saja mencintai Husain, dan Husain adalah satu umat di antara umat-umat yang lain dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, Allah akan mencintai Husain, Allah akan mencintai siapa-siapa yang mencintai Husain. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang mencintai Hasan, ya Allah cintailah siapa yang mencintai Hasan. Oleh karena itu ikhwani fillah, ketika kita mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah keluarga Nabi Muhammad SAW. Cintailah Hasan wal Husain. Tentu ahlul bait yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW berpesan agar kita menjaga kehormatan mereka, agar kita memuliakan mereka. Berpesan secara khusus, wa ahlu baiti, kata Nabi SAW, ahlu baitku, ahlu baitku, ahlu baitku. Jagalah kehormatan mereka, jagalah kedudukan mereka. Tentu sekali lagi ahlul bait yang betul-betul mengikuti syariat Muhammad SAW. Dan ahlu sunnah wal jamaah ikhwani fillah mencintai keluarga Rasulullah SAW, mencintai Al-Hasan wal Husain, bahkan mencintai mereka bagian dari akidah kita, bagian dari ibadah kita. Mencintai ahlul bait tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar ahlu sunnah yang mengatakan ahlu sunnah tidak mencintai ahlul bait, ahlu sunnah menghina ahlul bait, ahlu sunnah melecehkan ahlul bait. Yang melecehkan ahlul bait bukan ahlu sunnah, yang menghina ahlul bait Fatimah, dua putrinya dan keturunan yang mengikuti syariat Muhammad SAW, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita memuliakan mereka, namun memuliakan mereka tentunya secara proporsional, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ikhwani fillah, di sini saya ingin berbicara sedikit bahwa hati-hati dengan slogan cinta ahlul bait. Terkadang slogan itu dipakai untuk menarik orang untuk mencintai mereka secara berlebihan dan memusuhi ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu ya mereka, kita ini ya aswaja. Hati-hati, karena di luar sana ada orang-orang berteriak cinta ahlul bait, cinta ahlul bait. Namun tujuannya adalah untuk memusuhi ahlu sunnah, untuk memusuhi Abu Bakar, untuk memusuhi Umar, untuk memusuhi Uthman. Orang terkadang tidak bisa membedakan mana orang-orang yang mencintai ahlul bait yang cintanya itu benar-benar sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dengan orang yang tidak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan ahlul bait itu jelas dan gamblang, dan kita wajib mencintai mereka. Namun tetap harus berhati-hati, karena di luar sana ada orang-orang yang berteriak-teriak cintailah ahlul bait, namun mereka jauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang berkatakan kami cinta ahlul bait, kami mencintai Hasan dan Husain, namun di saat yang sama mereka mengolok-olok Abu Bakar, mengolok-olok Umar, maka mereka bukan orang-orang yang cinta kepada Hasan dan Husain. Mereka adalah pengikut Abdullah bin Saba. Ya. Karena Al-Hasan wal Husain ikhwani fillah azalallah wa iyyakum, dua-duanya sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar. Bahkan nama anak dan cucu mereka itu di antara nama-namanya adalah Abu Bakar. Ada yang namanya Umar. Jadi tidak ada konflik atau pertikaian, permusuhan antara cucu Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka adalah ummatan wahidah, umat yang satu
yang saling mencintai, yang saling memuliakan. Maka kecintaan kepada Hasan dan Husain harus menjadi bagian dari kecintaan kita. Dan ini salah satu jalan menuju cintanya Allah, menuju cara kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mencintai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, termasuk Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan terhadap orang-orang Ansar pun demikian. Siapa yang mencintai mereka bahwa mereka adalah orang-orang beriman, dan siapa yang membenci orang-orang Ansar, dia adalah orang-orang munafik. Itu diantara kemuliaan-kemuliaan atau pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Husain. Dan ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, sekali lagi kedudukan beliau tidak semata-mata karena keluarganya Nabi, tidak semata-mata karena pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun keduanya adalah sosok yang betul-betul berupaya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keduanya juga adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, dan Al-Husain salah satu pembicara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikenal majlis beliau adalah majlis yang membuat orang-orang yang duduk ma'asyiral muslimin itu betul-betul khusyuk. Betul-betul khusyuk. Kemudian beliau juga dikenal dengan ketawadhuannya, kerendahan dirinya, kerendahan hatinya. Al-Hasan wal Husain, beliau berbaur dengan siapapun. Bahkan Al-Husain ketika berjalan, kemudian bertemu dengan para fuqara wal masakin, dipanggil untuk makan bersama. Kata Al-Husain, "Naam, saya akan makan bersama dengan kalian." Ketika selesai makan bersama dengan mereka, Al-Husain pun berkata, "Saya tadi telah memenuhi panggilan kalian, sekarang kalian harus memenuhi panggilan saya. Ayo makan di rumah saya." Siapa beliau? Siapa beliau? Lihatlah kedudukan beliau. Ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan ini tidak gampang. Antum punya kedudukan yang tinggi, apalagi keturunan pangeran. Berdarah biru umpamanya. Mau bergaul dengan mereka, makan bersama mereka, bahkan mengundang mereka. Itu tidak gampang. Kalau mungkin dalam kondisi seperti ini, yang kita ini ya fuqara wal masakin seperti ini, mungkin gampang, saya pun suka mengundang orang. Tapi lihat ketika antum punya kedudukan, ketika antum punya jabatan, ya. Seseorang itu dilihat tawadhu'nya. Kalau dia sudah punya posisi, Pak, itu semakin menguji dia. Bagaimana sikap dia, ketawadhu'an dia. Ya, kalau tidak duwe apa-apa, ya biasanya tawadhu orang itu. Tidak punya status, tidak punya keistimewaan, ya biasanya ya tawadhu, ya enggak sombong. Ada tawadhu, dan ini berbanyak kisah-kisah beliau. Kemudian kedermawanan Al-Husain. Ya. Allahu Akbar, kalau kita bicara kedermawanan, ya, antum bisa baca dalam biografinya. Contoh-contoh kedermawanan. Beliau adalah orang yang segera memberikan bantuan. Siapapun yang membutuhkan bantuan, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Sehingga orang tahu kedermawanan keduanya itu sudah masyhur. Dan ini pun dilanjutkan oleh anak Al-Husain, Zainal Abidin, yang dikenal dengan panggilan Zainal Abidin, hiasan orang-orang yang ahli ibadah, yang setiap malam di kota Madinah memikul gandum dan dibagi-bagikan kepada para janda, para fuqara wal masakin. Dan selama pembagian tersebut tidak ada satupun orang yang tahu. Kapan taunya orang-orang? Kalau beliaulah yang membantu orang-orang ini ketika beliau meninggal. Tatkala beliau meninggal, bantuan pun berhenti. Orang sudah mulai curiga. Dan kemudian ternyata yang memandikan jenazahnya melihat ada bekas pikulan di punggungnya.
Ya Allah, ini yang saya katakan Pak, persis, waduh, sulit. Ya, kalau persis sulit, tapi minimal lah ojo ato-ato lah, ya berada di belakangnya. Jadi kedermawanan, itu anaknya, bapaknya lebih dari itu. Padahal sudah dijamin surga. Kita orang belum dijamin surga, saya bakhil, saya medit. Ya. Itu sudah dijamin surga itu. Jadi justru jaminan itu membuat mereka memantaskan diri di hadapan Allah. Allah sudah menjamin dan mereka pantaskan, ya Allah saya pantas masuk ke dalam surga. Dan kita pun demikian ya ikhwani fillah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dengan surga, Allah pantaskan diri kita bahwa saya pantas ya Allah masuk ke dalam surga ya Allah. Ikuti jejak mereka, kedermawanan yang luar biasa. Kemudian ibadahnya, Hasan al-Husain tidak pernah melepaskan atau melalaikan qiyamul lail, tahajud, salat malam, puasanya. Ya. Kemudian kepatuhannya dengan Al-Quran. Ya. Ada satu kisah ikhwani fillah tentang Al-Husain, bagaimana tunduknya mereka terhadap pesan-pesan Al-Quran. Beliau suatu kali pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari budaknya. Budaknya melakukan pelanggaran yang seharusnya dia dihukum, dan Al-Husain pun ingin menghukum budak ini karena dia melakukan pelanggaran. Sebelum hukuman dilaksanakan, budak tersebut berkata, dalil membawakan firman Allah, ya Sayyidi, wahai tuanku, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha. Ya, beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran yang berbicara tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa mereka? Apa karakteristik mereka? Di antaranya adalah Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Budaknya nyebut, bukankah Allah berfirman seperti itu? Al-Husain mengatakan, na'am, betul, lepaskan dia, aja dihukum is. Kemudian budak itu berkata lagi, ya Allah, ya Sayyidi, bukankah Allah berfirman wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain? Kata Husain, na'am, aku maafkan ente. Kemudian dia pun melanjutkan, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Bukankah Allah mengatakan dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan? Kata Al-Husain, saya bebaskan kau. Ya Allah. Jadi tahu budaknya. Tapi jangan kemudian kita niru seperti budak ini ya. Faham maksud saya? Jadi ayat Al-Quran itu yang pernah saya sampaikan juga. Kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu jangan sampai kita jadikan dalil untuk memanfaatkan kebaikan orang lain atau memanfaatkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Faham tuh? Allah memaafkan, ya kita harus pertama kali melakukan itu. Allah menyukai orang yang berbuat baik, ya kita yang harus melaksanakan. Jangan menggunakan dalil ini, kita tidak berbuat baik, tapi nyuruh orang berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi, pesan-pesan kebaikan dalam Quran dan hadis itu hendaknya kita yang melaksanakan, bukan menuntut orang lain yang melaksanakan untuk diri kita. Karena ada sebagian orang yang bermental seperti itu. Nabi SAW bersabda, rahimallahu samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza qtada. Allah itu merahmati orang
yang dalam jual belinya itu sangat toleran. Samhan itu toleran, memudahkan, menyenangkan. Allah memberikan rahmat kepada orang yang toleran dalam jual beli, memudahkan, menyenangkan. Begitu juga dalam meminta piutangnya, menagih utangnya. Allah mencintai. Lah terkadang oleh sebagian dari kita, hadis ini dijadikan dasar bukan untuk dia tapi untuk orang lain. Kalau jual beli minta harganya diturunkan, pakai dalil ini. Nah, itu maksud saya. Faham antum? Pakai dalil ini, bukan dia yang memberi nilai lebih, memberi harga lebih. Dia punya dalil, seharusnya dia melakukan. Ini yang saya katakan, jangan menjadi budak ini, tapi jadilah Husain. Jangan berdalil untuk mencari kemaslahatan dari orang lain. Tapi ketika ada kebaikan, kitalah yang merengkuh. Kitalah yang mengambil nilai tersebut. Kemudian ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, Husain pun memerdekakan budak tersebut. Ya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa bagaimana kepatuhan, ketundukan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu ditafsirkan lagi. Terdengar ayat yang disebut oleh ulama waqafan. Waqaf, betul-betul dia patuh dan tunduk. Kemudian ikhwani fillah, jihadnya. Husain berjihad bersama dengan Muawiyah radhiyallahu an. Berjuang bersama Muawiyah pada penaklukan Konstantinopel tahun 49 Hijriah. Padahal sudah mendapatkan jaminan syurga. Bahkan pemimpinnya Sayyid. Ya. Meskipun demikian bukan berarti kemudian khalas, selesai sudah. Urusan ibadah saya sudah selesai. Karena surga saya lah. Dan berjuang bersama Muawiyah. Dan perjuangan Husain bersama Muawiyah ini juga menunjukkan bahwa hubungan mereka itu adalah terjalin hubungan yang baik. Tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Muawiyah dan Husain memiliki hubungan yang sangat-sangat baik. Hubungan yang tidak baik Husain bukan dengan Muawiyah tapi dengan putranya Muawiyah. Ini yang kemudian menjadi akar atau sebab kemudian terjadinya peristiwa di Karbala. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Terbunuhnya Husain itu dimulai dari ketika beliau tidak berbaiat kepada putra Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu ini ketika masih hidup sudah menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan bapaknya setelah bapaknya meninggal. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah ini tidak disetujui oleh Husain dan Ibnu Zubair. Bahkan penolakan ini terjadi ketika Muawiyah masih hidup. Jadi mereka sudah jelas-jelas menolak. Kalau Yazid bin Muawiyah kami tidak akan berbaiat. Ibnu Zubair adalah Al-Husain. Oleh karena itu mereka berdua keluar dari Madinah menuju Mekah. Dan mereka berdua menetap di Mekah. Ibnu Zubair menetap di tempat salatnya di dekat Ka'bah, sedangkan Husain radhiyallahu an di tempat yang lebih terbuka karena dikelilingi banyak orang. Yani mereka tetap situ. Kenapa dikelilingi? Karena memang rawan. Di masa lalu orang kalau sudah menentang itu berbahaya sudah, nyawanya berbahaya. Dan salah satu kelemahan, tidak semua pemimpin dalam Bani Umayyah. Tapi di antara mereka, salah satu kelemahannya adalah memiliki sifat bengis, kasar. Dan tidak peduli siapa yang menentang. Apakah dia adalah keluarganya Nabi, sahabat Rasulullah, mereka tidak peduli. Dan itu terjadi.
sebagaimana yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Yang kemudian ikhwani fillah, Al-Husain ketika ketika beliau menetap di kota Mekah, lalu penduduk Irak mendengar Husain tidak berbaiat, maka mereka pun mengirim surat agar pindah ke Irak dan akan dibaiat oleh penduduk Irak. Diajak untuk ke Irak. Dan ini tentu pembahasan yang panjang. Kenapa Muawiyah menunjuk Yazid bin Muawiyah? Ya. Dan kenapa beliau tidak setuju? Namun ketidaksetujuan bukan berarti mereka memprovokasi, tapi mereka tidak mau baiat. Saya tidak mau baiat. Dan ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang Irak. Maka mereka pun mengirim surat, lalu Husain mengirim utusan untuk memastikan kebenaran apa yang disampaikan oleh penduduk Irak tersebut. Dan utusannya pun ke sana, kemudian kembali lagi. Ketika utusannya kembali, sebetulnya di sana sudah ada gejolak. Yazid bin Muawiyah sudah mengirim Ubaidillah untuk menghabisi, untuk sudah membuat, di sana sudah ada gejolak. Namun Husain tidak tahu, ya, karena dulu informasi tidak seperti sekarang. Beliau pun berangkat ke negeri Irak. Dan ini kisahnya tercatat di dalam sejarah-sejarah Islam. Beliau berangkat dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Yang mau pindah ke sana, ke negeri Irak. Namun Yazid bin Muawiyah dengan menyuruh Ubaidillah pun melakukan tindakan yang tidak pernah diridhai oleh siapapun. Tidak ada orang yang mendukung pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Jadi jangan sampai ada orang kemudian mengatakan, oh salahnya Husain. Ya Husain kenapa? Justru menyalahkan. Nah memang ada sikap yang kemudian disayangkan oleh sebagian sahabat Rasulullah. Perginya Husain ke Irak itu, sebagian sahabat mengatakan, oh jangan. Orang-orang Irak itu pengkhianat. Terkenal gak jujur. Kamu jangan ke sana. Namun ijtihadnya beliau pun membawa keluarganya. Dan beliau bukan untuk berperang. Beliau ke sana bukan untuk berperang. Namun sikap kasar Yazid bin Muawiyah, yang konon Yazid sebelum menjabat sebagai khalifah itu memiliki sikap yang baik, sikap yang mulia, dan orangnya terkenal berani, tegas, dan sangat menghormati manusia. Namun ketika memegang kekuasaan, entah apa yang ada di kepalanya beliau pun menyuruh Ubaidillah untuk betul-betul menghentikan dan melawan, menumpas orang-orang yang tidak mau baiat kepada beliau. Dan beliau melakukan dengan cara-cara yang sangat-sangat keji. Akhirnya Husain pun terbunuh di Karbala. Ya. Pada bulan apa? Biasa peringatan itu apa? Hari Asyura itu bulan apa? Bulan Muharram, tanggal 10. Dengan alasan untuk menumpas pemberontakan, padahal Husain tidak memberontak untuk memerangi mereka, maka Husain pun terbunuh. Dan bahkan terbunuhnya itu dengan dipenggal kepalanya. Jadi orang Muslim bengis, kejam. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat mencoreng nama Yazid bin Muawiyah serta Ubaidillah, dan tidak ada satupun orang yang kemudian meridhai perbuatan mereka. Apapun alasannya, bagaimana membunuh sahabat saja itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan cucu Rasulullah SAW yang sudah dijamin dengan syurga? Beliau pun terbunuh di situ, dan beliau berbunuh sebagai syahid. Sekalipun pemimpinnya pada saat itu adalah Ubaidillah atau Yazid bin Muawiyah. Dan ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, ketika sepeninggal beliau atau meninggalnya beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an Al-Husain, ini menjadi pelajaran bagi kita
terutama umat Islam di zaman sekarang ini, bahwa tindakan mengangkat senjata, ya, sekalipun bukan Hussein tidak mengangkat senjata, namun dalam catatan setelah itu, setiap kali upaya-upaya pengangkatan senjata terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, itu pasti akan menyebabkan tragedi berdarah dan menyebabkan banyak kekacauan. Ini yang kemudian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat setelah kejadian-kejadian di masa sahabat, maka mereka bersepakat haramnya mengangkat senjata, ya, bukan menyampaikan nasihat, bukan, beda. Mengangkat senjata itu perang, ngajak perang. Haramnya mengangkat senjata kepada pemimpin-pemimpin yang sah dari kalangan kaum muslimin, karena memang dalam catatan sejarah tidak pernah menghasilkan kebaikan-kebaikan. Yang ada adalah pertumpahan darah dan fitnah yang terus terjadi, ya. Jadi tidak mengangkat senjata, tidak mengangkat senjata itu perang maksudnya. Itu kata Imam An-Nawawi, maka ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Di masa lalu, jangankan mengangkat senjata, orang mengatakan saya tidak mau baiat saja, dia tidak mengangkat senjata. Bukan kemudian memprovokasi perang, tidak. Saya tidak mau baiat, kan saya menganggap tidak sah. Itu sudah menjadi sasaran. Ya. Ini salah satu kelemahan, ya, dari sebagian pemimpin Bani Umayyah. Ya. Tentu ada hal-hal yang menakjubkan atau hal-hal yang memberikan keuntungan bagi Islam dan kaum muslimin. Dan kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, sebetulnya ada nasihat-nasihat dari Husain bin Ali, ya. Tapi kemudian waktu saya kira sudah menunjukkan jam 6, ya. Ya. Nasihat-nasihat beliau, ya, tentu nasihat tentang kedermawanan, nasihat tentang kebaikan. Di antara nasihat beliau adalah orang yang dermawan itu pasti akan memimpin, dan orang yang bakhil pasti akan terhina. Itu diantara nasihat beliau. Dan nasihat ini beliau betul-betul beliau laksanakan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, hati-hati ikhwani fillah terhadap berita-berita yang kita baca terkait dengan wafatnya Sayyidina Husain. Hati-hati, karena berita-berita ini atau catatan sejarah ini dimanfaatkan oleh orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah, orang-orang syiah, untuk kemudian menjelek-jelekkan seluruh ahli sunnah wal jamaah, menjelek-jelekkan Abu Bakar, Umar, Uthman, termasuk mengkafir-kafirkan Muawiyah. Padahal Muawiyah dan Husain tidak ada pertentangan di antara mereka. Saya sampaikan ini karena banyak buku-buku sejarah yang beredar, dan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, di hari terbunuhnya Husain tidak ada peringatan apapun. Tidak ada ajaran kita memperingati wafatnya Husain. Di dalam Islam tidak ada ajaran memperingati wafatnya siapapun, ya. Seperti orang-orang Nasrani memperingati wafatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sebagian dari mereka ketika di hari wafatnya Nabi Allah Isa, mereka menghukum dirinya, menyiksa dirinya, ya, menyiksa dirinya. Bahkan ada yang kemudian dipaku, disalib untuk merasakan penderitaan Nabi Isa. Di dalam Islam tidak ada seperti itu, ya. Jadi tanggal 10 Muharram itu bukan hari menderita, bukan hari pula berbahagia, karena musuh-musuh Ahlul Bait, dan mereka bukan ahlu sunnah, mengatakan 10 Muharram terbunuhnya Husain itu adalah hari bahagia. Santunilah anak-anak yatim, bergembiralah, hati-hati. Dua-duanya termasuk kutub ekstrim. Yang menjadikan hari itu sebagai hari kesedihan, ekstrim. Yang menjadikan hari itu sebagai hari kebahagiaan, ekstrim. Yang benar 10 Muharram memiliki keutamaan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hari itu adalah hari di mana Nabiullah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Dan hari itu kita dianjurkan puasa. Puasa bukan untuk memperingati wafatnya Husain, tapi puasa karena memang Nabi mengajarkan kita untuk puasa, dan hari itu adalah hari diselamatkannya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun.
Maka seringkali saya sampaikan ikhwan fillah, hati-hati dalam membaca sejarah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Ahlul Bait, konflik dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah mengambil kesimpulan, bisa berubah akidah kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi akidah Syiah Rafidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.